Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Gani dari Lokal 25B1, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 250 10 40 10 179. Dan kali ini saya akan membahas 7 materi pembahasan pada UAS Ilmu Dakwah. Masuk ke yang pertama, yaitu landasan dakwah. Landasan dakwah sendiri terbagi menjadi 3, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang pertama, landasan ontologis. Ilmu dakwah berfokus pada hakikat apa yang dikaji, yaitu dakwah sebagai objek materi dan formal yang melibatkan interaksi antara manusia dalam menyampaikan ajaran Islam. Secara esensial, ontologi dakwah memandang dakwah sebagai upaya mengajak manusia ke jalan Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan objek utama berupa pesan-pesan ketuhanan yang disampaikan secara nyata dalam realitas sosial. Lalu yang kedua, yaitu landasan epistemologis. Pada hal ini, dakwah membahas tentang bagaimana ilmu dakwah tersebut diperoleh dan disusun secara sistematis. Proses ini melibatkan metode ilmiah seperti pendekatan normatif yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta pendekatan empiris sosiologis yang mengamati fenomena penyampaian dakwah di tengah masyarakat agar pesan tersebut dapat diterima dengan efektif. Dan yang terakhir, landasan aksiologis. Landasan aksiologis dalam ilmu dakwah berkaitan dengan nilai, tujuan, dan kegunaan ilmu tersebut bagi kehidupan manusia. Ilmu dakwah tidak hanya sekedar menjadi teori, tetapi harus memberikan manfaat praktis dalam memperbaiki akhlak masyarakat, menciptakan transformasi sosial yang positif, serta menjadi pedoman bagi para da'i dalam menjelaskan tugasnya secara etis dan bertanggung jawab. Dari ketiga landasan ini saling berkaitan dan membentuk struktur ilmu dakwah yang kokoh, di mana ontologis menentukan arah kajiannya, epistemologis menyediakan cara pencapaiannya, dan aksiologis memastikan kebermanfaatannya bagi umat muslim. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Ilmu dakwah sendiri berkaitan dengan 6 ilmu, yaitu ilmu keislaman, ilmu psikologi, ilmu sosiologi dan antropologi, ilmu komunikasi, dan ilmu sejarah. Pada yang pertama, relasi antara ilmu dakwah dan ilmu keislaman. Keduanya adalah hubungan antara wadah dan isi. Ilmu seperti tafsir, hadis, akidah, dan fikih berfungsi sebagai sumber materi utama yang akan disampaikan kepada masyarakat. Seorang pendakwah yang mengabaikan relasi ini akan kehilangan otoritas keilmuannya dan beresiko menyampaikan ajaran yang menyimpang. Di sini, ilmu dakwah berperan untuk menyederhanakan bahasa teks agama yang kompleks menjadi bahasa yang membumi tanpa mengurangi kemurnian pesan Tuhan, sehingga hukum-hukum fikih maupun prinsip akidah dapat dipahami dan diamalkan oleh orang awam. Lalu yang kedua, relasinya dengan ilmu psikologi. Dalam konteks individu, ilmu dakwah sangat bergantung pada ilmu psikologi untuk memahami perilaku dan kondisi kejiwaan sasaran dakwah atau mad'u. Melalui pendekatan psikologis, seseorang pendakwah dapat memetakan kebutuhan mental audiensnya, apakah mereka sedang dalam kondisi sedih, butuh motivasi, atau sedang mengalami krisis eksistensial. Relasi ini memungkinkan dakwah dilakukan dengan pendekatan sentuhan hati, di mana pendakwah tahu kapan harus menggunakan nada yang lembut atau persuasif dan kapan harus bersikap tegas. Tanpa pemahaman psikologi, pesan dakwah yang benar sekalipun bisa saja ditolak hanya karena disampaikan pada waktu yang tidak tepat atau dengan cara yang melukai perasaan. Lalu yang ketiga, relasinya dengan sosiologi dan antropologi. Relasi dengan sosiologi dan antropologi memberikan wawasan kepada ilmu dakwah mengenai struktur sosial, adat istiadat, dan norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Ilmu sosiologi membantu pendakwah memahami dinamika perubahan sosial dan stratifikasi masyarakat, sehingga ia bisa menentukan apakah akan mendekati tokoh adat terlebih dahulu atau langsung ke akar rumputnya. Sementara itu, antropologi membantu pendakwah melakukan pribumisasi Islam, yaitu bagaimana nilai-nilai agama bisa masuk ke dalam budaya lokal tanpa menghancurkan identitas asli masyarakat tersebut, sebagaimana keberhasilan dakwah Islam di Nusantara yang menggunakan pendekatan akulturasi budaya. Lalu yang keempat, relasinya dengan ilmu komunikasi.
Ilmu komunikasi merupakan instrumen teknis yang paling vital bagi ilmu dakwah dalam proses transmisi pesan. Relasi ini mencakup penguasaan retorika untuk pidato, kemampuan literasi untuk dakwah tulisan, hingga penguasaan media baru atau media sosial di era digital. Dalam ilmu dakwah, komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi bagaimana menciptakan pemahaman yang sama atau commonness antara pendakwah dan pendengar. Dengan memanfaatkan teori-teori komunikasi, seorang dai dapat meminimalisir hambatan pesan atau noise dan memilih media yang paling efektif, seperti video pendek untuk generasi milenial atau pengajian tatap muka untuk masyarakat pedesaan. Dan yang kelima, relasinya dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah atau tarikh memiliki relasi sebagai penyedia data empiris mengenai keberhasilan dan kegagalan dakwah di masa lampau. Dengan mempelajari sejarah, dakwah dapat mengambil pelajaran berharga dari metode para nabi, sahabat, hingga ulama-ulama besar dalam menghadapi tantangan zaman yang berbeda-beda. Sejarah memberikan kerangka berpikir yang strategis. Misalnya, dengan mempelajari sirah nabawiyah, pendakwah dapat memahami kapan saatnya membangun kekuatan internal atau di fase Mekah dan kapan saatnya melakukan ekspansi sosial politik di fase Madinah. Relasi ini menjaga agar gerakan dakwah masa kini tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tetap berada di jalur perjuangan yang memiliki sanad keberlanjutan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah sendiri dapat dijelaskan sebagai kerangka teori atau pandangan mendasar yang membantu para akademisi dan praktisi dalam memahami realitas, metode, serta tujuan dakwah. Paradigma ilmu dakwah sendiri ada 3. Yang pertama, paradigma Islam, yang dimana menempatkan wahyu sebagai fondasi utama. Seluruh proses dakwah dalam paradigma ini harus berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis, di mana nilai-nilai keilahian menjadi tolak ukur kebenaran dan kesesuaian tindakan dakwah agar tetap berada dalam koridor syariat. Lalu yang kedua ada paradigma barat, yang membawa pengaruh dari pemikiran modernitas luar. Paradigma ini berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berkembang di barat, seperti pendekatan rasional, empiris, dan profesionalisme. Dalam ilmu dakwah, paradigma ini seringkali diaplikasikan dalam aspek manajerial, strategi komunikasi, dan penggunaan teknologi informasi guna memastikan pesan dakwah dapat disampaikan secara sistematis dan efisien sesuai perkembangan sains modern. Dan yang terakhir, paradigma sosiologi, yang berlandaskan pada teori-teori sosial. Paradigma ini melihat dakwah bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan sebagai fenomena interaksi manusia dalam struktur masyarakat melalui kacamata sosiologis. Dakwah dapat dipahami sebagai upaya transformasi sosial yang memperhatikan latar budaya, kondisi ekonomi, dan dinamika kelompok masyarakat atau mad'u. Dengan memadukan ketiga paradigma itu, melalui pendekatan sistem, ilmu dakwah dapat menjadi sebuah disiplin yang holistik di mana nilai teologis atau Islam, ketajaman analisis atau Barat, dan kepekaan sosial atau sosiologi bersinergi untuk menghadapi tantangan zaman. Lalu masuk ke poin yang keempat, mengenai macam-macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang pertama, mengenai macam-macam dakwah. Pada dasarnya, macam-macam dakwah adalah bentuk pengejawantahan pesan Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Dakwah bilisan tetap menjadi pilar utama karena kemampuannya dalam mentransfer ilmu secara langsung dan membangun koneksi emosional. Namun, di era literasi sekarang, dakwah bil qalam menjadi sangat krusial karena jejak digital atau tulisan memiliki jangkauan yang lintas waktu dan wilayah. Sementara itu, dakwah bil hal seringkali dianggap sebagai bentuk yang paling efektif dari dakwah, karena dakwah yang paling berbicara.
karena masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh bukti nyata dan akhlak mulia daripada sekedar teori saja. Lalu yang terakhir, dakwah bilmal memastikan bahwa Islam hadir sebagai solusi konkret bagi kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui instrumen ekonomi syariah. Yang kedua yaitu model dakwah, mencerminkan strategi besar dalam memosisikan Islam di tengah masyarakat. Model struktural bekerja dari atas ke bawah, memastikan bahwa kebijakan publik selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan keadilan. Sebaliknya, model kultural bekerja dari bawah ke atas dengan cara melakukan pribumisasi Islam, di mana nilai-nilai agama dibungkus dengan kearifan lokal sehingga tidak dianggap sebagai ancaman bagi budaya setempat. Adapun model pemberdayaan lebih fokus pada aspek humanis, yakni bagaimana dakwah dapat meningkatkan taraf hidup, kesehatan, dan kecerdasan umat agar menjadi mandiri. Lalu yang ketiga ada pendekatan dakwah, adalah jembatan mental antara pendakwah dengan jamaah atau mad'u. Dengan pendekatan psikologis, seseorang dai tidak akan menghakimi, melainkan merangkul dan memahami beban mental objek dakwahnya atau mad'unya. Pendekatan sosiologis memungkinkan dakwah masuk melalui celah struktur sosial, seperti mendekati tokoh adat atau ketua komunitas terlebih dahulu. Sedangkan pendekatan edukatif memandang dakwah bukan sebagai indoktrinasi satu arah, melainkan proses bimbingan belajar yang logis, sistematis, dan bertahap. Lalu yang keempat ada media dakwah. Setelah berevolusi seiring perkembangan teknologi, jika dahulu terbatas pada media tradisional seperti mimbar masjid dan lingkaran halaqah, kini media digital telah mendistrupsi segalanya. Media sosial memungkinkan pesan dakwah dikemas dalam durasi singkat seperti Reels atau TikTok yang sangat disukai Gen Z. Penggunaan podcast dan website juga memungkinkan materi dakwah diakses secara sinkron dan kapan saja, sehingga batasan ruang dan waktu bukan lagi menjadi penghalang dalam menyebarkan syiar Islam. Lalu yang terakhir, metode dakwah yang bersumber dari Al-Quran memberikan panduan teknis yang sangat elegan. Al-hikmah menuntut kecerdasan dai dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya, kapan harus tegas dan kapan harus lembut. Mauziyah hasanah adalah seni memberikan wejangan yang tidak melukai perasaan, menggunakan bahasa yang santun dan penuh empati. Jika terjadi perbedaan pendapat, mujadalah memberikan koridor agar diskusi tetap berada pada jalur pencarian kebenaran, bukan sekadar memenangkan argumen dengan cara yang kasar. Kesimpulannya, dakwah adalah sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, bukan sekadar aktivitas ceramah di atas podium. Keberhasilan dakwah ditentukan oleh sinergi antara keteladanan perilaku atau bilhal, ketepatan pemilihan strategi atau kultural atau struktural, serta penguasaan alat komunikasi modern atau media digital. Dakwah yang ideal adalah dakwah yang menggunakan pendekatan kasih sayang, disampaikan dengan metode yang bijaksana atau al-hikmah, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar akidah. Lalu masuk ke poin pembahasan yang kelima mengenai problematika dakwah di masa kini, yang dimana ada 4 pembahasan. Yang pertama, problematika teknologi dan era digital. Tidak sekadar berpindah media dari mimbar ke layar, melainkan perubahan fundamental dalam psikologi audiens. Di era post-truth, batas antara kebenaran objektif dan opini subjektif menjadi kabur, sehingga dakwah sering kali harus bersaing dengan algoritma media sosial yang lebih memprioritaskan konten sensasional daripada konten yang substansial. Akibatnya, terjadi pendangkalan pemahaman agama karena masyarakat lebih menyukai kutipan pendek atau quotes yang terkadang dipahami di luar konteks aslinya. Selain itu,
Munculnya ustadz instan yang hanya bermodal retorika tanpa kedalaman ilmu turats atau kitab kuning mengakibatkan otoritas keagamaan menjadi terfragmentasi, di mana popularitas seringkali dianggap sebagai standar kebenaran. Lalu yang kedua ada problematika internal. Dari sisi pendakwah, berkaitan erat dengan adaptasi dan kompetensi, banyak dai yang memiliki kedalaman ilmu agama luar biasa namun mengalami gagap teknologi atau sulit menerjemahkan bahasa kitab ke dalam bahasa kontemporer yang relevan dengan keresahan masyarakat sekarang. Terdapat kesenjangan antara kurikulum lembaga pendidikan dakwah dengan realitas lapangan yang dinamis. Jika dai tidak mampu mengemas pesan Islam dengan pendekatan komunikasi yang empatik dan menarik secara visual, maka pesan mulia tersebut akan sulit menjangkau generasi-generasi muda yang memiliki rentang perhatian atau attention span yang sangat singkat. Lalu yang ketiga, problematika eksternal. Menyangkut perubahan sosiologis pada objek dakwah atau mad'u, masyarakat saat ini hidup dalam pusaran sekularisme yang memisahkan nilai agama dari urusan publik, sehingga agama sering kali dianggap sebagai urusan privat yang tidak perlu mencampuri gaya hidup modern. Selain itu, tingkat kritis masyarakat yang tinggi menuntut dai untuk tidak hanya memberikan jawaban dogmatis, boleh atau tidak boleh, tetapi juga harus mampu menjelaskan filosofi dan hikmah di balik hukum tersebut secara logis dan ilmiah. Tanpa argumentasi yang kuat, dakwah akan dianggap ketinggalan zaman dan tidak mampu menjawab tantangan intelektual masa kini. Lalu poin yang keempat, atau isu sosial dan kebangsaan. Menegaskan bahwa dakwah tidak boleh abai terhadap realitas kemiskinan dan ketidakadilan. Dakwah yang hanya bersifat lisan tanpa diiringi dengan gerakan pemberdayaan ekonomi atau solusi terhadap masalah sosial seperti judi online dan degradasi moral akan kehilangan marwahnya. Dakwah harus mampu menjadi fase di tengah polarisasi politik dan radikalisme yang seringkali menggunakan jubah agama sebagai kedok. Oleh karena itu, dakwah masa kini dituntut untuk hadir sebagai pemberi solusi nyata atau dakwah bilhal yang merangkul semua lapisan masyarakat dalam bingkai persatuan. Kesimpulannya, problematika dakwah di masa kini merupakan titik temu antara tantangan disrupsi digital, kebutuhan akan pembaruan, metodologi internal, dan tuntutan masyarakat yang semakin rasional serta pragmatis. Inti dari permasalahan ini adalah perlunya sinkronisasi antara substansi agama yang tetap atau sabit dengan metode penyampaian yang berubah atau mutaghair. Dakwah yang sukses di masa kini adalah dakwah yang mampu mengawinkan kedalaman literasi keagamaan dengan kecakapan literasi digital, serta mampu mengubah narasi menjadi aksi nyata yang menyentuh persoalan kemanusiaan secara universal atau umum. Lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Di materi ini ada 3 pembahasan, yakni arti hidayah dan macamnya, hidayah dalam kasus konversi agama, dan hidayah dan ikhtiar dakwah. Yang pertama, arti hidayah dan macamnya. Hidayah secara bahasa berakar dari kata hada yahdi hidayatan yang mengandung makna sebagai petunjuk, bimbingan, atau arahan menuju jalan yang benar. Secara istilah, hidayah dipahami sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada manusia agar ia mampu mengenali kebenaran, menerima ajaran Islam, serta mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Konsep hidayah ini merupakan sebuah proses yang berlangsung secara bertahap, sehingga setiap individu mungkin menerima pada waktu dan melalui jalan yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan hidayah dalam beberapa tingkatan, dimulai dari hidayah fitrah
sebagai potensi dasar sejak lahir dan hidayah akal yang memungkinkan manusia untuk berpikir, menganalisis, serta mengambil hikmah dari peristiwa kehidupan. Selanjutnya terdapat hidayah wahyu yang disampaikan melalui para nabi dan rasul dalam bentuk kitab suci, serta tingkatan tertinggi yaitu hidayah taufik yang merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang dikehendakinya. Lalu yang kedua ada hidayah dalam kasus konversi agama. Dalam konteks perpindahan keyakinan, konversi agama didefinisikan sebagai perubahan kepercayaan seseorang dari satu agama ke agama lain yang didasarkan pada kesadaran serta keyakinan pribadi yang mendalam. Fenomena konversi agama menuju Islam seringkali dimaknai sebagai proses di mana seseorang mendapatkan hidayah untuk menjadikan Islam sebagai landasan dan pedoman hidupnya yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa hidayah bekerja secara personal dan menyentuh sisi batiniah manusia, mengubah cara pandang mereka terhadap kebenaran, hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam secara sukarela. Dan yang ketiga ada hidayah dan ikhtiar dakwah. Aktivitas dakwah menuntut adanya ikhtiar, yaitu usaha yang sungguh-sungguh dari manusia untuk mencapai tujuan mulia, namun harus tetap direncanakan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kesadaran, serta keikhlasan. Pemahaman yang sangat mendalam mengenai kaitan antara hidayah dan ikhtiar sangat penting bagi seorang dai agar memiliki sikap mental yang stabil, yakni tidak merasa sombong ketika dakwahnya berhasil diterima oleh orang lain. Sebaliknya, dai tersebut juga tidak akan mudah berputus asa atau kecewa apabila dakwah yang disampaikan belum mendapatkan respons positif, karena ia menyadari bahwa hasil akhir pemberian hidayah sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, secara keseluruhan, hal ini menyimpulkan bahwa hidayah adalah unsur fundamental dalam dakwah Islam yang menyentuh seluruh aspek manusia, mulai dari akal, hati, hingga perbuatan. Hidayah bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan anugerah ilahi yang menjadi penentu keberhasilan sebuah dakwah. Oleh karena itu, tugas manusia hanyalah berikhtiar secara maksimal, sementara perubahan hati seseorang menuju kebenaran merupakan otoritas penuh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang ketujuh, yang dimana materi terakhir ini akan membahas tentang 3 hal, yakni persuasi dakwah, tahap-tahap perubahan perilaku secara kognitif, afektif, serta behavioral, dan evaluasi dakwah. Masuk ke yang pertama yaitu persuasi dakwah. Ilmu dakwah merupakan disiplin pengetahuan yang mempelajari penyampaian ajaran Islam secara sistematis dengan tujuan utama mengajak manusia kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran. Para ahli seperti Wardi Bakhtiar menekankan bahwa ilmu ini berfokus pada cara metodis dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Toha Yahya Omar melihatnya sebagai tuntunan agar manusia bersedia menerima dan melaksanakan ajaran Islam. Secara fungsional, ilmu dakwah berperan sebagai panduan konseptual dan metodologis yang mencakup teori, strategi, hingga evaluasi terhadap metode yang digunakan. Sifatnya pun beragam, mulai dari normatif yang berdasar pada aturan agama, aplikatif dalam penerapannya, hingga empiris karena melibatkan penelitian lapangan. Dalam praktiknya, keberhasilan dakwah sangat bergantung pada teknik persuasi, yaitu proses memengaruhi sikap dan pandangan seseorang melalui bujukan yang halus agar perubahan perilaku terjadi atas kesadaran diri sendiri. Persuasi menjadi inti dari efektivitas komunikasi dakwah karena melalui pendekatan ini, dai dapat melahirkan sikap positif pada diri mad'u atau penerima dakwah, yang nantinya akan berujung pada perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Lanjut pada poin yang kedua, tahapan perubahan perilaku atau efek dakwah.
Perubahan perilaku sebagai hasil dari pesan dakwah tidak terjadi secara instan, melainkan melalui 3 tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu kognitif, afektif, dan behavioral. Efek kognitif merupakan tahap awal yang berkaitan dengan perubahan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi seseorang. Pada tahap ini, terjadi proses berpikir dan pengambilan keputusan untuk menghilangkan ambiguitas serta mempertegas nilai-nilai keyakinan yang dimiliki. Efek afektif. Tahap kedua ini menyentuh aspek emosional dan perasaan. Efek afektif sangat krusial karena menentukan apakah seorang mad'u akan menerima atau justru menolak pesan dakwah berdasarkan sikap dan emosi yang muncul setelah memahami informasi tersebut. Tahap ketiga atau efek behavioral ini adalah tahap terakhir di mana perubahan tersebut mewujud dalam bentuk perilaku atau tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan ini merupakan hasil sinkronisasi antara pikiran atau kognitif dan hati atau efektif yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Agar kualitas dakwah tetap terjaga, diperlukan proses evaluasi atau pembahasan yang ketiga, yaitu merupakan pembagian dari manajerial dakwah. Evaluasi ini bertujuan untuk kelebihan dan kekurangan aktivitas dakwah, mengidentifikasi potensi dai, menentukan kebutuhan pelatihan, hingga menjadi dasar dalam promosi atau penempatan posisi dalam organisasi dakwah. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah proses sistematis yang mengandalkan kemampuan persuasi untuk menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan. Keberhasilan dakwah diukur dari adanya perubahan perilaku yang bertahap, dimulai dari perubahan cara berpikir atau kognitif, perubahan perasaan dan sikap atau afektif, hingga berakhir pada tindakan nyata atau behavioral. Sinergi antara penyampaian pesan yang menyentuh hati dan pikiran serta didukung oleh evaluasi manajerial yang rutin merupakan kunci utama menjaga arah dan kualitas dakwah di tengah masyarakat. Sekian pembahasan saya mengenai 7 poin dalam UAS Ilmu Dakwah. Saya Zaini Gani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.